Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Salam dan bahagia Bapak Ibu Guru calon guru penggerak. Perkenalkan, saya Sri Handayani dari SMP Negeri 3 Watu Malang, calon guru penggerak angkatan 6 Kabupaten Wonosobo. Di sini saya akan memaparkan tentang aksi nyata modul 1.4 tentang budaya positif. Tujuannya adalah 1. Menumbuhkan dan menerapkan budaya pada murid. 2. Mewujudkan profil pelajar Pancasila sesuai visi sekolah. Latar belakang dalam rangka menumbuhkan dan menerapkan budaya positif pada murid di sekolah, serta menciptakan lingkungan pendidikan yang kondusif. Budaya positif terus dilakukan oleh guru dan murid sehingga terwujud visi sekolah. Tolak ukur 1. Siswa dapat menyusun keyakinan kelas kemudian dipajang di dinding kelas. 2. Siswa dapat menerapkan budaya positif secara konsisten. Lini masa tindakan 1. Guru melakukan sosialisasi kepada semua warga sekolah. 2. Guru menjelaskan pentingnya dan manfaatnya keyakinan kelas. 3. Guru membimbing murid yang menyusun keyakinan kelas. 3. Siswa berpendapat terkait keyakinan kelas yang mereka sepakati. 3. Siswa melaksanakan keyakinan kelas secara konsisten. Dan wali kelas menandatangani keyakinan kelas yang telah disusun. Gambaran aksi nyata. Saya melakukan aksi nyata dengan membimbing siswa menyusun keyakinan kelas. Setiap siswa berhak memberikan pendapatnya masing-masing di selembar kertas, kemudian diutarakan dan dituliskan di kertas asturo. Dan keyakinan kelas disepakati, ditandatangani, dan ditempel di dinding kelas dan dilaksanakan bersama. Saya juga mengimbaskan kepada rekan guru untuk menyusun keyakinan kelas sebagai penerapan disiplin positif. Hasil aksi nyata 1. Siswa semakin percaya diri, bertanggung jawab, disiplin, peduli sesama dan lingkungan. 2. Rekan guru lain tergerak untuk menyusun keyakinan kelas. Rencana pelaksanaan. Penyusunan dan pembiasaan keyakinan kelas sebagai budaya positif diharapkan dapat direalisasikan dalam kehidupan secara konsisten dan berkesinambungan. Pelaksanaan aksi nyata yaitu sosialisasi budaya positif tentang penerapan segitiga restitusi kepada rekan sejawat di SMP Negeri 3 Watu Malang. Warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Kepala SMP Negeri 3 Watu Malang yang bisa hormati, Bapak Ibu Guru yang saya hormati. Kenalkan, saya Sri Handayani dari SMP Negeri 3 Watu Malang. Di sini saya akan mensosialisasikan tentang budaya positif penerapan segitiga restitusi. Budaya positif itu apa? Budaya positif adalah hal-hal atau kegiatan yang bisa kita lakukan di kelas, di sekolah, yang bisa menanamkan nilai-nilai kebajikan pada murid, di mana nilai-nilai kebajikan tersebut akan bermuara pada nilai universal. Nilai kebaikan, nilai kesepakatan, dan keyakinan yang dianggap baik. Dalam menerapkan budaya positif, kita harus menerapkan posisi kontrol kita sebagai guru.
Nilai kontrol apa yang tepat kita terapkan di sekolah, itu nanti yang akan kita bicarakan. Di sini, di samping nilai kontrol manajer yang harus kita terapkan, juga di sini adalah segitiga restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga dapat diartikan sebagai proses kolaboratif untuk siswa mencari solusi dalam setiap permasalahan yang sedang dihadapi dan juga bisa membantu murid lebih memiliki tujuan disiplin positif. Ciri restitusi. Yang pertama, bukan menebus kesalahan, tetapi untuk belajar dari kesalahan. 2. Memperbaiki hubungan. 3. Tawaran bukan paksaan. 4. Restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. 5. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. 6. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. 7. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. 8. Restitusi fokus pada solusi. Dan yang ke-9, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Jadi di sini dalam budaya positif yang kita pelajari yang pertama adalah disiplin positif. Di mana disiplin positif merupakan pendekatan mendidik anak untuk melakukan kontrol diri dan pembentukan kepercayaan diri. Yang kedua, nilai kebajikan dan keyakinan kelas. Keyakinan kelas atau nilai kebajikan yang dituju dari peraturan. Nilai-nilai kebajikan yang diterima secara universal lepas dari latar belakang budaya, bahasa, suku bangsa maupun agama berupa keadilan, kehormatan, peduli, integritas, kejujuran, pelayanan, keamanan, kesabaran, tanggung jawab, mandiri, berprinsip, keselamatan, kesehatan, dan masih banyak lagi nilai-nilai kebijakan universal yang lain. Yang ketiga, posisi kontrol restitusi. Nah, di posisi kontrol yang mana yang harus kita terapkan? Ada 5 posisi. Yang pertama adalah pemberi hukuman. Biasanya akan berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk. Hukuman bisa berupa fisik dan verbal. Dampaknya murid akan memberontak dan menjadi pendendam, tidak menyukai guru atau mata pelajaran yang diampu. Yang kedua, pembuat rasa bersalah. Berbicara dengan nada tenang, lembut, tetapi kata-katanya menyalahkan murid, menyatakan hal-hal yang merasa kesalahan ada pada murid dengan membuat guru menderita. Dampaknya akan membuat murid merasa bersalah. Yang ketiga, sebagai teman. Suara ramah cenderung bersendau gurau untuk menghangatkan suasana sehingga murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Nampaknya murid tidak bisa mandiri karena tergantung pada satu orang. Yang ketiga, pemantau. Bersuara datar, tidak emosional, tidak bersendau gurau, maupun menggunakan suara tinggi. Tercipta identitas diri positif, senantiasa memantau. Guru mengarahkan berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Dan yang terakhir adalah manajer. Posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid. Suaranya netral, tidak emosi, tidak terlalu ramah, dan tidak terlalu tinggi.
Tercipta identitas positif guru untuk membimbing murid memecahkan masalah secara mandiri. Dampaknya murid ini percaya diri dan dapat memecahkan masalah. Nah, diharapkan kita dalam mendidik anak menggunakan posisi manajer. Sekarang kebutuhan dasar manusia. Di sini kebutuhan dasar manusia ada 5. Bertahan hidup, berarti kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup. Ada rumah, kesehatan, dan sebagainya. Yang kedua, kasih sayang dan rasa menerima. Kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial, kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Yang ketiga, penguasaan. Berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan. Keempat, kebebasan. Kebebasan di sini adalah kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Dan yang terakhir adalah kesenangan. Kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain dan tertawa. Ini segitiga restitusi itu apa? Karena kita harus menerapkan posisi manajer dan juga segitiga restitusi. Untuk segitiga restitusi di sini ada 3. Menstabilkan identitas. Jika anak berbuat salah, maka ada kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi. Dasar tujuan segitiga restitusi di sini adalah merubah orang yang gagal karena kesalahan menjadi orang yang sukses. Anak kita bantu untuk tenang dan mencari solusi untuk menyelesaikan masalah. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Kita harus memahami kebutuhan dasar yang mendasari tindakan anak berbuat kesalahan. Kita harus memahami alasan melakukan kesalahan sehingga anak merasa dipahami. Yang terakhir, yang ketiga, menanyakan keyakinan. Mewujudkan murid yang merdeka yang mampu menyelesaikan masalah dengan bertanggung jawab. Nah, kemarin kita sudah melaksanakan, kita sudah membuat keyakinan kelas. Kesimpulannya, untuk mewujudkan disiplin positif perlu kerjasama dan berkolaborasi dengan semua warga sekolah, baik kepala sekolah, guru, karyawan, dan juga murid. Dalam penerapan disiplin positif harus menerapkan posisi kontrol sebagai manajer dan menerapkan segitiga restitusi, sehingga murid merasa nyaman dan aman belajar di sekolah. Juga murid bisa mencari solusi atas permasalahan dan merasa bersalah. Demikian sosialisasi dari saya, semoga bermanfaat. Mari kita wujudkan segitiga restitusi di sekolah kita dengan posisi kontrol manajer. Terima kasih. Sami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pelaksanaan aksi nyata di kelas. Sosialisasi budaya positif tentang keyakinan kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Di sini akan mensosialisasikan tentang budaya positif. Apa itu budaya positif? Budaya positif adalah hal-hal atau kegiatan yang dilakukan di kelas maupun di sekolah. Hal-hal itu adalah hal-hal yang baik. Jadi di sini kita akan membuat keyakinan kelas. Keyakinan kelas yang dibuat ada kesepakatan dan konsekuensinya. Tujuan dari pembuatan keyakinan kelas adalah untuk mendisiplinkan kalian. Jadi kalian akan sadar dengan sendirinya untuk lebih disiplin.
Tidak mengikuti upacara bendera. Kesepakatannya menyiram bunga setiap hari selama 1 bulan. Bagaimana? Yang lain? Setuju enggak? Oh, sama juga kesepakatannya. Coba dibacakan. Yang menyiram bunga selama 1 bulan. Disepakati? Semua? Oke, baik. Berarti tidak mengikuti upacara bendera, sepakat menyiram bunga selama 1 bulan. Kalau yang kedua, siapa yang mau mengutarakan kesepakatannya? Ada enggak yang nomor 2? Ya. Tidak membawa buku pelajaran. Tidak membawa buku pelajaran. Kesepakatannya? Membersihkan meja dengan amplas selama 1 minggu. Sepakat enggak? Sepakat. Yo, nomor 10. Siapa yang ke 10? Terlambat masuk kelas, ya. Pulang sekolah? Pulang sekolah sesuai dengan waktu terlambat. Oh ya, kesepakatannya sama? Pulang sekolah sesuai dengan waktu terlambat. Maksudnya? Oh, kalau terlambatnya 10 menit, berarti kalau kita pulang setengah 2, berarti setengah 2 lebih 10 menit. Sepakat tidak? Sepakat. Yang ke-15 siapa? Ayo, yang ke-15 ada? Gak ada? Sudah sampai 14? Kesepakatan yang dibuat berapa? Jumlah siswanya berapa? Oh ya, sepatu harus tata rapi, jirak sepatu. Sepatu tertata rapi, jirak sepatu. Kesepakatannya? Merapikan rak sepatu selama 1 minggu. Merapikan rak sepatu selama 1 minggu. Gimana kesepakatannya? Oke. Yang terakhir, yang ke-22. Ya. Tidak boleh berkata kasar atau berbicara kotor. Kesepakatannya? Denda 10.000 loh. Denda 10.000. Gimana? Nah, demikian kesepakatan kelas yang sudah kalian buat. Silakan ditulis di kertas A10. Kemudian setelah selesai ditulis kesepakatan setiap kelas. Nanti silakan dipanggil wali kelasnya untuk tanda tangan.
Di sini juga saya lampirkan dokumentasi sosialisasi dengan rekan sejawat. Dilaksanakan di ruang guru di SMP Negeri 3 Watu Malang. Kemudian dokumentasi sosialisasi murid dilaksanakan di ruang kelas di SMP Negeri 3 Watu Malang. Di sini juga saya lampirkan dokumentasi keyakinan kelas di setiap kelas di SMP Negeri 3 Watu Malang. Terima kasih, Guru Bergerak Indonesia Maju. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia.